Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih sahabat lebih dekat? Gimana puasanya? Lancar? Semoga selalu aman, sentosa, dan tetap bersemangat sampai nanti kita bertemu hari kemenangan. Hari ini saya bersemangat sekali. Kenapa? Karena di tengah yang lain berbuka puasa bersama dengan para besti, hari ini saya mendapat undangan spesial, yaitu berbuka puasa bersama dengan salah satu tokoh inspiratif di dunia usaha dan politik. Beliau juga aktif di salah satu organisasi, yaitu Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau. Ayo, bisa tebak kira-kira siapa ya tokoh inspiratif ini dan sebenarnya apa Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau? Makanya, sahabat lebih dekat jangan kemana-mana, terus ikutin saya Widi Dwinanda. Sekarang saya sudah berada di kediaman beliau. Nah, meskipun saya sebenarnya diundang untuk buka puasa bersama, tapi saya sengaja nih datang lebih awal biar bisa ngobrol-ngobrol untuk lebih dekat dengan beliau. Beliau sudah standby. Gimana kalau kita langsung aja sapa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, gimana? Terima kasih sudah mengundang saya, Bapak. Iya. Kita kenalan dulu sama sahabat lebih dekat yuk, Pak. Iya, Yuk. iya. Ini dia salah satu sosok inspiratif yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Usman Sabta yang kerap disapa atau akrabnya Pak Oso. Beliau ini merupakan salah satu tokoh nasional dari Kalimantan Barat dan Sumatera Barat dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Ketua Umum sebuah organisasi yaitu Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau. Pak, saya tuh mau ngobrol-ngobrol biar kenal lebih dekat. Enaknya di mana? Di sini atau mau diajak dalam aja deh. berkeliling juga sekalian? Boleh. Boleh. Di dalam kita ngobrolnya? Wah, Bapak nyaman sekali di sini, terutama buat ngobrol-ngobrol santai sama Bapak, kayaknya jadi lebih seru lagi, Pak. Ternyata Bapak ini dulu adalah seorang pembalap mobil yang berprestasi, tapi akhirnya berkiprah di dunia usaha dan juga politik. Bisa diceritain perjalanannya seperti apa sih, Pak? Sangat sulit ya untuk mengingat masa lalu, tapi masa lalu tuh gak pernah bisa lupa. Betul. Ya. Pertarungan dulu waktu saya ingin menjadi pembalap itu pada umumnya enak kayaknya. Pembalap itu mempunyai kehidupan yang luar biasa. Padahal saya kan anak orang biasa. Saya anak orang kampung yang lahir di Kalimantan, di Sukadana, di pinggir laut, Kalimantan Barat. Sebuah kecamatan kecil, terus saya melanglang ke Pontianak. Di Pontianak mencari pekerjaan, sekolah, saya di Bruder waktu itu, lantas kemudian nggak diterima lagi karena apa? Umurnya nggak cukup. Akhirnya dicukup-cukupkan umurnya sehingga diterima English School. Ya, waktu itu masih sekolah Belanda. Lantas kemudian saya tidak suka dengan kehidupan yang dari kecil sudah menentang tentang kehidupan yang tidak sesuai hati nurani saya. Sehingga saya lari dari rumah. Kemudian saya bekerja menjual rokok di depan pelabuhan, buy box. Lama-lama saya nggak tahan, akhirnya saya putuskan saya menjadi buruh untuk memikul karet dari umur 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun itu untuk menjadi buruh memikul 25 kilo. Ya, sampai sekarang benjolan saya ini masih ada. Dan akhirnya saya menjadi kepala buruh selama setahun itu karena banyak tantangan, banyak keributan, banyak perkelahian dan saya hadapi itu semua. Nah, kemudian itu saya sering ngebut-ngebut di pinggir jalan, ya, pakai motor. Dulunya justru motor dulu ya, Motor, Pak ya? Baik. Terus akhirnya saya kemudian ke Bandung untuk ikut serta balap go-kart di ITB. Terus kemudian saya lari ke usaha menjadi kontraktor, bikin rumah murah,
Terus kemudian saya ngebut mobil. Ngebut mobil tuh enak juga rupanya. Itu berarti dari hobi awalnya ya, Pak ya? Sama sekali nggak ada niat untuk jadi juara. Itu hanya hobi. Ya. Lantas hobi, kemudian saya ikut balap di Ancol. Dan ya, saya bisa menang juga di Ancol. Ternyata berprestasi juara. Ya. Baik. Nah dari situ balap di Malaysia, di Batu Tiga. Di Malaysia dengan salon 1300 cc, saya juara pertama. Jadi pembalap profesional otomatis jadi dari situ ya, Pak ya? Ya. Itu kalau cerita balap, ya kan? Ibu saya itu orang Minang, bapak saya turunan Palopo. Dua-duanya ibu saya dan bapak saya lahir di Kalimantan Barat. Baik, dari latar belakang keluarga ini berarti memang ada darah Minangnya ya, Pak. Ya. Apakah memang ini juga jadi salah satu alasan Bapak begitu ya aktif di organisasi yang bernama Organisasi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau? Bisa diceritakan seperti apa motivasinya? Gerakan Ekonomi Minang ini terus terang saja ya, saya masih mendalaminya. Kenapa? Yang paling penting untuk saya adalah berpihak kepada daerah. Jadi waktu saya menjadi anggota DPD, yang dulunya masih utusan daerah, saya dipilih, waktu itu saya sedang berada di Amerika. Baik. Tinggal di Amerika. Terus saya dipanggil pulang untuk ikut serta sebagai calon dari Kalimantan Barat yang dipilih oleh DPR. Baik. Saya dipilih menjadi ketua Gebu Minang ini. Saya sendiri nggak ada dalam pemilihan itu. Karena mungkin mereka melihat dari segi filosofi hidup saya. Melihat dari perjalanan hidup Bapak Dari juga yang perjalanan luar hidup biasa. saya selalu berpihak kepada daerah. Lalu untuk gerakan ekonomi budaya dan budaya dari Minangkabau ini, apakah memang ada fokus tersendiri, Pak? Di bidang apa? Fokusnya begini, saya melihatnya Sumatera Barat ini dulu, zamannya Pak Emil Salim, zamannya tokoh-tokoh Minang, Pak Azwar Anas, itu berhasil menggerakkan ekonomi budaya Minang dengan budaya ekonominya bergerak. Ya. Kenapa? Orang-orang itu punya kesadaran bagaimana menggerakkan ekonomi dan menolong rakyatnya dan menolong negaranya. Dulu Gebu Minang itu menggerakkan orang dengan Rp1.000 pada waktu Indonesia sangat susah. Dan begitu hebatnya orang Minang ini, patungannya begitu melekat dan begitu tulus menyumbangkan Rp1.000 itu, dan Rp1.000 itu menjadi pembangunan untuk Sumatera Barat. Wow. Jadi tidak dari APBN, tapi dari orang Minang sendiri. Itu bisa mengumpulkan dan direstui oleh Presiden. Baik. Gebu Minang ini yang sehingga dia jalan dengan begitu hebat dan mandiri. Dan waktu itu belum ada daerah manapun seperti itu. Nah ini yang sedang kita rancang, kita bangun, kita coba bagaimana memberikan kesejahteraan kepada rakyat daerah, terkhusus rakyat Minang yang mempunyai organisasi Gebu Minang. Kenapa begitu? Karena kita lihat masih banyak kesulitan tenaga kerja, lapangan kerja, penghasilan kehidupan. Dan pada umumnya orang Minang ini adalah perantau. Di mana-mana ada orang Minang, di mana-mana ada restoran Padang. Betul. Di Republik ini, ya kan? Tapi kenapa kok di Minang masih begini-begini aja begitu? Ada keterlambatan. Apa penyebabnya? Nah ini sedang kita evaluasi dengan teman-teman. Saya tentu nggak punya kemampuan berpikir sebegitu jauh. Ini tentu tokoh-tokoh Minang yang ada di Jakarta ini yang mampu memikirkan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang cerdas untuk kepentingan daerah Minang itu sendiri dan mungkin bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Baik, padahal potensinya begitu besar begitu ya Pak, dari putra-putra daerah yang ada di Jakarta yang seperti tadi disebutkan juga maju sekali, berhasil sekali. Wah, orang Minang tuh banyak yang pinter-pinter loh. Betul, jadi waktunya untuk memikirkan gitu, Minangnya sendiri gitu, daerahnya sendiri. Oke Pak, saya kan diundang nih ke Buka Puasa Bersama dan ternyata saya tahu juga ada acara yang spesial juga. Hasil karya dari putra daerah juga ya Pak ya? Itu bisa diceritakan? Bukan acara khusus ya, tapi
buka puasa bersama Gebu Minang. Tapi kalau hanya buka puasa saja kita berkumpul, tidak menghasilkan sesuatu, sayang ya. Pulang ya sudah kenyang pulang begitu ya Pak. Nggak ada kesannya, nggak ada manfaatnya nah, begitu ya. disinilah orang-orang Minang itu, pengurus-pengurus Gebu Minang itu memberikan masukan-masukan. Seperti ada tokoh-tokoh Minang, seperti ada anak mudanya. Jadi saya ingin mendapat pandangan-pandangan mereka, apa yang bisa kita tenun. Oh, dibilang ada anak daerah yang sudah melanglang buana ke luar negeri, yang sudah paham tentang keislaman dalam acara buka puasa. Ya tentu buka puasa itu hanya sebagai wadah silaturahmi. Wadah, dan itu adalah wadahnya orang Islam. Betul. Buka puasa. Nah, di situ dia mempunyai tafsir Al-Quran. Tafsir ini menarik untuk dunia. Betul. Ya, menarik sekali. Baik. Jadi saya bilang, coba undang itu Farel. Bisa nggak dia berikan contoh Al-Quran yang dia tafsir, lantas yang kita bisa sebarkan. Berarti nanti selain ada acara buka puasa bersama sebagai bentuk silaturahmi ya Pak, ternyata ada peluncuran tafsir Al-Quran dari Ustadz Farel. Itu ada berapa Pak? Satu ada dua. atau dua? Dua. Jadi dua ini, satu ekonomi, satu sosial budaya. Itu sejarah Islam juga akan terangkum di memang situ, sejarah luar Islam biasa. ini luar biasa. Penasaran ya, ingin ngobrol langsung juga ya. Makanya jangan kemana-mana, teruslah bersama kami dalam Lebih Dekat dengan Pak Usman Sabta. Masih bersama dengan kita dan Widi. Betul, kita dan Widi, Pak Oso dan Widi Dwinanda di Lebih Dekat dengan Pak Usman Sabta. Tadi janji mau kenalin saya sama siapa? Saya mau kenalin dengan Ustadz yang akan mendeklar itu dua tafsir Al-Quran, ya. Dan sekjennya juga. Oh, ada juga. Ada. Baik, di manakah gerangan? Di ruangan sebelah. Saya izin duduk di sini ya. Iya, Pak Oso, coba dikenalkan mana yang Ustadz Farel, mana yang sekjen, silahkan. Ya, gini, Widi, ini yang tadi saya bicarakan, Pak Ustadz Farel. Ini putra Sumatera Barat yang sudah lama melanglang buana di luar negeri dan sekarang disuruh kembali untuk membangun bangsa ini. Ini Andre, sekjen Gebu Minang yang sekarang ini, ya dialah yang merancang kegiatan ini semua, anak muda ini, dan banyak karirnya di Indonesia ini yang perlu sekali dia terobos terus, dan ini semua dia yang rancang. Yang rich berarti Pak Andre ini. Ada acara apa yang spesial tapi nanti? tetap dari Dato. Iya pasti ada titahnya dulu ya. Yang spesial nanti acaranya ada apa aja? Iya, Gebu Minang ini kan kebermanfaatan Teh Widi. Jadi bagaimana setiap dampak program itu kebermanfaatan jelas. Nah, itu kan Pak Ketum selalu arahkan kebermanfaatan sejauh apa, sekecil apapun manfaatnya kerasa gitu. Jangan asal-asal seremonial, asal apa. Jadi ini salah satu dampak yang diharapkan untuk misi keumatan. Salah satunya literatur, literasi baru dalam hal edukasi ya. Apalagi roadmap bangsa ini kan nggak selesai dengan sebuah konsep yang formal, tapi ada filosofi-filosofi yang secara histori, agama yang harus diurai. Nah, salah satunya Gebu Minang akan mengurai itu sebenarnya. Salah satunya dengan peluncuran dua tafsir Al-Quran dari Pak Ustadz ya. Iya. Bisa diceritain, tadi saya udah dapat sedikit gambaran bahwa akan rilis dua tafsir Al-Quran, yaitu yang bicara mengenai ekonomi dan sosial budaya. Bisa dijelasin Pak Ustadz latar belakangnya seperti apa sih? Oke, Tantangannya mungkin begitu, prosesnya seperti apa? Ya, baik. Quran Maqasid ini adalah Quran tentang ekonomi dan keuangan ya. Dia menjelaskan tema-tema ekonomi dan keuangan yang jadi basic
atau literatur buat para pebisnis, bankir, ekonom, segala macam. Nah, ini Qurannya dilengkapi di dalamnya ini juga bukan hanya tema-tema ekonomi, di dalamnya juga ada hadis-hadis nabawi, Sahih Bukhari Muslim, kemudian juga kaidah fikih, kemudian ada fatwa DSN MUI yang terkait dengan ekonomi dan keuangan. Di dalamnya ada risk management, ada Islamic insurance, ada Islamic tourism, macam-macam, semua tema ekonomi ada di sini, dan ini sangat relevan dengan tema kita, yaitu kembali ke surau. Karena surau berbicara konkret atau real tentang bagaimana ekonomi, budaya, peradaban, adat, dan lain sebagainya. Baik, lalu yang kedua adalah Al-Ibrah ini. Al-Ibrah, dua Quran ini saya susun selama 10 tahun. 10 tahun. Kalau yang tadi berarti lebih fokus kepada ekonomi, sedangkan Al-Ibrah? Al-Ibrah dia bercerita, menyampaikan tentang ringkasan singkat sejarah peradaban Islam yang membentang dari Asia, Afrika, hingga ke Eropa, filosofinya, bagaimana kebudayaan, bagaimana peradaban, bagaimana kontribusi Islam terhadap dunia dari aspek ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, budaya. Bahkan seni juga terkandung di dalamnya, luar biasa. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, Pak Ustadz. Bisa diceritakan 10 tahun itu apakah kedua-duanya, apakah ada tantangan atau mungkin kesulitan dalam penyusunannya, dan prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan? Tantangan pasti ada, hambatan juga pasti ada, tapi semua bisa terlewati karena pada prinsipnya Quran itu dia menjawab semua tantangan zaman. Jadi nilainya itu selalu relevan pada setiap zamannya. Jadi apapun ayatnya, apapun zamannya, dia akan tetap berbicara. Dan pasti ada pesan, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, yang disampaikan pada umat manusia gitu. Jadi di sini lebih banyak nantinya bagaimana sih ibrah itu, yang artinya pelajaran ataupun hikmah, itu memberikan edukasi untuk bagaimana membangun masa depan ke depan. Jadi sejarah itu menentukan nasib kita yang akan datang gitu. Jadi makanya umat Islam tuh harus belajar dari sejarahnya, bagaimana dia membangun masa depannya. Proses risetnya seperti apa? Risetnya kebetulan dari sejarah Islam itu kan dimulai dari Asia. Asia Barat, Timur Tengah, dari Mekah, Madinah yang disampaikan oleh Pak Dato' tadi, Piagam Madinah, baru meluas ke Afrika Utara, itu berujung di Maroko, Casablanca, lanjut ke Granada, Toledo, Andalusia, Bizantium, Konstantinopel, Asia Selatan, Asia Tenggara, baru Kesultanan Aceh, Samudra Pasai, masuk ke Sumatera Barat, baru ke Nusantara. Berkeliling dunia waktu itu untuk riset penyusunan tafsir Al-Quran ini. Lalu untuk kedepannya, ini kan pasti bukan hanya untuk sekedar diluncurkan saja begitu ya, pasti akan disebarkan. Penyebarannya akan kemana saja rencananya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah kita dapat endorsement dari IFSB, Islamic Financial Services Board, itu Dewan Otoritas Bank Sentral Negara-Negara OKI, kemudian juga dari OKI, dari IDB. Jadi pertama kita pasti akan memberikan ke seluruh surau, masjid, dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dalam rangka memajukan pendidikan bangsa. Kemudian yang kedua, kita akan terjemahkan ke dalam 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Melayu. Itu untuk disebarluaskan ke seluruh negara OKI. Dan kebetulan ini Quran pertama di Asia dan Afrika tentang ekonomi dan sejarah. Yang ada spesifikasinya begitu ya. Kalau Bapak melihat dua karya ini, untuk kedepannya, harapannya dengan adanya peluncuran ini seperti apa? Saya melihat ini adalah sesuatu yang baru. Yang bisa menjadi aset ya Pak ya? Bukan hanya menjadi aset Indonesia, tapi ini bisa menjadi aset dunia. Baik. Melalui ajaran Islam. Pak Ustadz tadi juga kan sempat disounding bahwa ini ada payung besarnya begitu ya, kembali ke surau. Sebenarnya apa sih yang mau ditarik begitu dari kembali ke surau ini, maknanya seperti apa? Makna dan hakikat kembali ke surau itu ada sebenarnya gini. Surau itu adalah refleksi dan aktualisasi nilai
dan ajaran Islam pada satu kebudayaan dan peradaban umat manusia secara global. Secara khususnya dia di ranah Minang itu tempat wadah pembelajaran, pengkaderan generasi-generasi yang unggul, ya, terutama para ulama, cendekiawan, dan negarawan, khususnya yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dasar bersurau itu ada 4 sebenarnya. Pertama, keislaman. Yang kedua itu falsafah budaya Minang, adat pesan di Sara, Sara pesan di Kitabullah. Kemudian keindonesiaan dan kebangsaan. Jadi meskipun berkeliling dunia kembali lagi ke Indonesia. Boleh tahu mungkin ya sahabat lebih dekat juga penasaran, ini selama 10 tahun riset berkeliling dunia, ini apakah memang dari dasar pendidikannya di sana, di luar, atau dari Indonesia berkeliling atau gimana? Bisa diceritakan? Sekolah di Fakultas Syariah dan Qanun Muamalah di Kairo, kemudian sempat juga di UIN Syarif Jakarta, lanjut ke Ahliyah Jordania, Aman, kemudian terakhir di Islamic Economic Finance Trisakti. Jadi 2 kali S2-nya. Baik, jadi benar-benar dari Indonesia terus ke luar negeri, balik lagi ke tanah air Indonesia. Betul ya Pak? Harus cinta Indonesia. Oh, ini kita udah rekam semua. Baik, ini juga berkaitan dengan Gebu. Minang ini kan gerakan ekonomi dan budaya Minangkabau. Ini pasti erat kaitannya juga dengan budaya. Kalau dari segi yang range acara nih, Pak Sekjen, budaya apa yang mau diangkat? Gebu Minang itu kan gebu. Jadi gebu itu adalah spirit, gerakan itu movement. Jadi kini bukan kita melihat mengotak-kotakan, tapi inilah heterogen. Dari orang Minang, DNA-nya itu punya karakter, salah satunya tadi ada filosofi ekonomi, filosofi budaya, itulah Gebu Minang. Kekuatannya di situ. Jadi salah satu yang diurai dalam acara ini, bagaimana budaya ini bisa disajikan dalam sebuah produk kecil. Misal di surau itu ada apa? Ada latihan sile namanya. Kalau bahasa umumnya silat. Jadi ada pertunjukan silat nanti ada. Nanti kita tunjukin aslinya silat di Minangkabau. Yang namanya silat harimau. Sile harimau. Itu ke West itu latihnya guru gadangnya ada tuh Dato' Edwel Gampo. Itu pelatih di sini dari orang Minangkabau semuanya. Nah, kalau kita lihat attractive action, artinya apa? Sumber daya ini kan nggak muncul. Kalau di luar negeri itu kan aikido, jujitsu muncul. Tapi kita ketika sebuah original budaya ini munculkan secara pentas internasional, tapi nggak guyup bareng-bareng, ya berhentinya di situ aja. Taunya orang lain memakai. Ini sile harimau udah dipakai di Amerika Serikat, di Inggris, bahkan Singapura kemarin juga menang juara karena basic silatnya itu. Nah, di mana nih kita? Nah, ini concern kita bahkan lewat Datuk Ketum, setiap hari Sabtu kami di Sekretariat Gebu Minang ada latihan silat untuk anak-anak. Ini murni bela diri. Jadi bukan hanya olahraga tapi bela diri. Nah, bela diri ini benar-benar mematikan. Tapi ini pesonanya bisa dilihat seperti apa. Anak-anak yang baru ini 2 bulan 3 bulan baru dilatih nih. Lihat aja nih hasil karya seperti apa. Jadi memang ada pelestarian budaya juga di sini yang memang harus diangkat sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia asli. Pak, sebelum kita beralih nih Pak, quotes of the day hari ini, ada nggak kata-kata hari ini yang bisa menginspirasi? Ketawa ini hari tidak sama dengan ketawa besok. Walaupun kita duduknya sama, jamnya sama, tapi suasana hatinya tidak bisa sama. Luar biasa. Tapi suasana hati hari ini happy dong. Loh, memang harus. Karena apa? Itulah gunanya paguyuban. Kalau orang sudah bilang paguyuban, tapi kalau orang Minang bilang bersamo-samo. Saya jadi nggak sabar untuk menyaksikan rangkaian acara yang pastinya sudah di-arrange secara spesial ya, yang istimewa bahkan ada sile harimau. Saya juga pengen tahu, terus juga bertemu dengan tamu-tamu istimewa Bapak. Berarti kita udah mulai bisa bersiap ya Pak ya? Boleh. Baiklah sahabat lebih dekat, hari ini begitu luar biasa, saya diberikan kesempatan untuk menambah wawasan saya juga, bukan hanya dengan Pak Oso saja, tetapi juga langsung dengan Ustadz Farel di sini yang bercerita tentang pengalamannya seperti apa untuk meluncurkan 2 tafsir Al-Quran yang tentunya akan bermanfaat bukan cuma untuk generasi saat ini saja, tetapi juga generasi yang akan datang, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga mendunia, di dunia. Dan saya sudah tidak sabar juga untuk mengajak sahabat lebih dekat untuk sama-sama
kita datang ke acara buka puasa bersama dan peluncuran dari 2 tafsir Al-Quran ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Lebih Dekat Dengan. Sudah siap nih untuk mengikuti rangkaian acara Kembali ke Surau bersama Gebu Minang. Sekaligus untuk menyaksikan secara langsung prosesi peluncuran Al-Quran Al-Ibrah dan Al-Quran Maqasid Syariah. Dan kita bisa lihat sama-sama nih di sini sudah ramai dengan para tamu undangan. Sekarang saatnya saya mencari kira-kira saya duduk di mana ya. Makanya jangan kemana-mana, kita ikutin sama-sama rangkaian acara. Saya sudah duduk di kursi saya nih, siap mengikuti dan menikmati serangkaian acaranya. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, penampilan seni dan budaya Minangkabau, salah satunya penampilan silat harimau Minangkabau. Silat ini terus dilestarikan agar tidak hilang dan tergerus oleh zaman. Gebu Minang menjadi bagian dalam sebuah kolosal yang disebut dengan Mushaf Al-Quran, yaitu launching Mushaf Al-Quran Maqasid Syariah dan Al-Quran Al-Ibrah. Sekarang saatnya mengikuti acara inti. Pengantar Mushaf Al-Quran Maqasid Syariah dan Al-Quran Al-Ibrah. Dalam momen yang penuh kebahagiaan dan keberkahan di bulan Ramadan ini, izinkan saya, Fadel Muhammad Rizki, putra daerah dari Minangkabau, Pagaruyung, Tanah Datar, Sumatera Barat, memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Mushaf Al-Quran Maqasid Syariah dan Mushaf Al-Quran Al-Ibrah. Penyerahan Al-Quran secara simbolik dari Ustadz Farel Muhammad Rizki kepada Ketua Umum DPP Gebu Minang, Pak Usman Sabta. Penyerahan Al-Quran Maqasid Syariah dari Ketua Umum kepada Ketua Dewan Pituo DPP Gebu Minang, Profesor Dr. Haji Emil Salim. Penyerahan Al-Quran Al-Ibrah dari Ketua Umum kepada Ketua Dewan Penyantun DPP Gebu Minang, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum DPP Gebu Minang, Pak Usman Sabta. Ibu bapak yang saya muliakan, orang Minang berada di seluruh Indonesia. Orang Minang tidak pernah membuat keributan dimanapun yang ada. Orang Minang selalu menempatkan dirinya di mana bumi tidak ditinju, langit dijunjung. Dan orang Minang itu selalu mengalah. Orang Minang itu adalah salah satu pendiri yang paling besar di dalam Republik Indonesia ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Adinda dalam 2 bukunya itu. Maka itu insya Allah mudah bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kita tidak boleh mempertentangkan antara hukum takwini dan hukum tasyri'i karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan kita umat Islam hanya ahli membaca Quran mikrokosmos tapi tidak menguasai hukum takwini makrokosmos. Dunia Barat menguasai hukum makrokosmos, dunia Islam menguasai mikrokosmos. Perkawinan antara makrokosmos dan mikrokosmos insya Allah ke depan adalah Indonesia. Baik sahabat lebih dekat, sekarang sudah saatnya berbuka nih. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa ya semuanya. Sahabat lebih dekat, terima kasih ya sudah stay tune dan terus bersama saya di Lebih Dekat dengan Pak Usman Sabta. Dari perbincangan hari ini, kita jadi tahu nih bahwa memajukan bangsa tidak hanya lewat pembangunan fisik saja, tetapi juga dengan membina potensi ekonomi dan melestarikan budaya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan budaya kita.
Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.